Hanya dalam waktu 2 hari, bentrokan antar anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas yang sama terjadi di Blora, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat. Ormas yang beringas tentunya membuat masyarakat menjadi cemas. Lalu apa sebenarnya fungsi dan tujuan didirikannya Ormas? Saksikan dalam Siaga. Tindakan ini dari Kunduran untuk anggota GRIP diserang sama anggota PP. Bentrokan antara anggota Ormas Pemuda Pancasila PP dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya pecah di Kabupaten Blora. Kejadian bermula saat bus yang berisi rombongan salah satu Ormas diadang sejumlah anggota Ormas lain lalu dipaksa putar balik di Jalan Purwodadi Blora, Kecamatan Ngawen. Akibat pengadangan tersebut, bentrok antar kedua ormas itu tidak bisa terhindarkan dan terjadi di Kecamatan Kunduran. Bentrokan juga pecah di Jalan Blora Rembang, tepatnya di perempatan Karangjati, Kecamatan Blora. Bentrokan ini juga membuat warga panik. Bentrokan mereda setelah puluhan aparat tiba di lokasi. Sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 rusak. 12 orang juga dilaporkan terluka akibat bentrokan tersebut. Ya, sampai sore tadi Mas macet itu Pak. Sampai jam 5. Sampai jam 5-an macet. Jam 5-an ya. Sejak setengah 4 itu ya. Setengah 4 itu. Sampai jam 5-an ya. Jam 5-an akhirnya terus dibubarkan oleh keamanan. Akhirnya ada yang ke barat, ada yang ke timur. Terus selang berapa menit ada info lagi, geger geden ning gone gagaan Kunduran. Oke. Akhirnya terus keamanan terus langsung lari ke barat. Oke, sempat takut Pak? Apa Sempat Pak, kaget Pak, sakut Pak. Gimana? Karyawan sempat takut semua. Panik semua ya? Panik semua, tapi saya suruh tenang. Bapak sudah telepon keamanan, minta bantuan keamanan. Sebelumnya, massa PP menggeruduk kantor GRIP Blora, menolak keberadaan GRIP di Kabupaten Blora karena dinilai belum legal. Konflik berlanjut, massa GRIP dari sejumlah kabupaten datang ke Blora untuk melaporkan Ketua PP Blora Munaji terkait pernyataannya yang dinilai sebagai ujaran kebencian. Sehari sesudahnya, bentrok dua kelompok Ormas, Pemuda Pancasila dan GRIP Jaya pecah juga di Jalan BKR Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, sekelompok massa dengan atribut GRIP mendatangi markas PP dan melakukan perusakan. Motor gak hancur, mobil hancur, lihat Kang Nando. Buntut tindak anarkistis ini, 6 orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan juga dirusak massa. Puluhan anggota polisi disiagakan guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih mencari tahu apa yang menjadi penyebab gesekan kedua ormas ini. Bahwa tadi sekitar pukul 14.30 ya terjadi sedikit gesekan kelompok ormas. Namun demikian saat ini situasi sudah terkendali kondusif, di mana kami Polsek Rego berikut Koramil Rego Lengkong mendapat BKO juga dari Polrestabes mengamankan situasi. Menurut pengamat bidang pertahanan dan keamanan ISES, bentrok ormas menunjukkan penyelewengan peran dan fungsi ormas di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pemicu, lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap ormas. Distorsi gitu ya, ormas berubah jadi alat atau kepanjangan tangan elit atau kekuatan politik untuk memperkuat pengaruh di tengah masyarakat ya. Dan mereka mempolitisasi diri atau dipolitisasi ya, untuk digunakan sebagai kepentingan pragmatis, misalnya mobilisasi massa dalam pemilu, kampanye terselubung, tekanan terhadap lawan politik. Nah, samping itu juga nggak sedikit gitu ya ormas yang terlibat dalam perebutan sumber daya ekonomi atau pertarungan kepentingan bahkan ya. Misalnya ya, yang sering kita lihat atau dirasakan di tengah masyarakat, misalnya terkait pengelolaan parkir, distribusi barang, jasa keamanan. Ya, ini yang kemudian memicu konflik antar satu ormas dengan ormas lain. Ya, apalagi ada juga ormas-ormas yang kemudian menjadi instrumen kekerasan. Ya.
Ya, saudara, menilik sejarahnya, organisasi masyarakat atau ormas di Indonesia awalnya dibentuk dengan memiliki tujuan yang sangat mulia. Ormas juga menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Ormas juga bisa menjadi tempat bagi masing-masing individu untuk bersatu, bersuara, memperjuangkan semua hak-hak yang mereka perjuangkan dalam bentuk organisasi yang tentu diakui oleh negara. Ya, namun semakin ke sini, fungsi ormas yang dikenal memiliki pergerakan positif, hal-hal positif justru mengarah ke tindakan yang negatif. Dan dalam beberapa kasus, ormas juga kerap kali terlibat dalam beberapa aksi-aksi anarkistis yang tentu meresahkan masyarakat dengan tindakan intimidasi. Sebuah video menggambarkan puluhan anggota ormas menggerebek ruang camat Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur dan menyebarkannya ke media sosial. Ada siapa ini? Ini ada di ruangan camat. Ternyata ada perempuannya ketakutan ini. Menanggapi viralnya video yang menyudutkan dirinya, Camat Asemrowo, Surabaya, Husnul Amin pun langsung memberikan klarifikasi. Menurutnya, tindakan ormas ini merupakan upaya intimidasi lantaran pihak kecamatan sebelumnya memberikan surat peringatan akan melakukan penertiban di sejumlah bangunan liar di wilayah tol Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Penertiban di bawah jembatan tol Asemrowo itu kita tentukan tahap kedua, sama kita sosialisasi, kita kasih peringatan 1, 2, 3 selesai. Kemudian lanjut ke penertiban tahap 3, yaitu rumah pemotongan hewan ayam sama 3 bangunan. Sama kita sosialisasi, kita adakan peringatan 1, 2, 3, kita tertibkan, akhirnya sudah lancar, alhamdulillah. Akhirnya bilang, Pak, ini kalau saya Pak, ini gimana Pak yang arah barat itu Pak? Oh ya, akhirnya kita teruskan Pak ke arah barat, kita kasih peringatan 1. Nah di sini Pak, saat peringatan 1 saya layankan, mereka datang ke kantor saya. Awalnya ada telepon ke saya, ormas itu telepon ke saya. Sedangkan terkait narasi negatif, adanya perempuan yang bersembunyi di ruang kerjanya saat ormas datang, perempuan itu adalah staf kecamatan yang sedang bertugas, tapi ketakutan hingga bersembunyi di balik meja. Nah, yang sebenarnya terjadi memang saya sama Mas Alfian di dalam ruangannya Pak Camat sedang melakukan koordinasi yang nantinya akan ada Zoom meeting sama Pak Wali Siang. Makanya kami sudah prepare untuk koordinasi apa yang mau dilontarkan inovasinya dan yang lain-lain. Di tengah-tengah kami koordinasi, tiba-tiba banyak segerombolan orang-orang langsung gebrok-gebrok pintunya Pak Camat, jendelanya Pak Camat, hampir dicongkel-congkel, teriak-teriak. Sebagai wanita yang tidak pernah mengalami hal seperti ini, saya sendiri juga agak trauma ya, gimana kalau misalnya banyak massa yang masuk, terus kalau misalnya ada yang bawa senjata tajam, apa saya nggak takut ya? Menyikapi intimidasi yang diterimanya dari anggota ormas, Camat Asemrowo Husnul Amin pun melaporkannya ke polisi. Kasus lain yang meresahkan masyarakat adalah maraknya pungutan liar dengan mengatasnamakan organisasi masyarakat. Sempat viral di media sosial saat sejumlah pengunjung di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu Blok M Jakarta Selatan didatangi oleh anggota ormas. Pemuda yang mengaku anggota pemuda Pancasila ini mendesak pengunjung yang sedang membuat konten untuk mengajukan izin terlebih dahulu kepada organisasinya. Menanggapi adanya pungutan liar oleh ormas terhadap masyarakat, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas anggota ormas yang melakukan pungutan liar. Pramono akan menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah dan akan diberi ruang. Karena Jakarta sebagai kota global, salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani, ya. Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya. Ya. Ormas memiliki peran sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan seharusnya, ormas sebagai alat kontrol untuk meredam adanya konflik sosial di tengah masyarakat.
Ya idealnya ormas itu hadir untuk menyerap dan menyuarakan kepentingan masyarakat ya. Mereka sebenarnya bisa punya peran sebagai jembatan antara warga dengan pemerintah, kemudian juga membantu menciptakan atau menghadirkan masyarakat yang lebih mandiri, punya daya saing, yang melalui pemberdayaan dan edukasi. Nah di sisi lain tadi saya juga singgung juga bahwa ormas itu mestinya juga bisa jadi penjaga kohesi sosial, meredam potensi konflik, memperkuat toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Itu yang mestinya menjadi peran-peran ormas yang ideal dengan masyarakat gitu ya. Iya saudara, menilik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas memiliki fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ormas juga memiliki fungsi dan juga peran penting dalam penyalur aspirasi serta suara masyarakat, serta berfungsi dalam pemenuhan pelayanan sosial. Ya, lebih lanjut saudara, ormas diharapkan dapat menjaga dan memelihara nilai, norma, etika, dan budaya dalam kehidupan berbangsa sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan. Namun faktanya, tim liputan 6 TV melaporkan untuk Siaga.